Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 12 April 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah cengkeraman erat kesombongan. Kesombongan, ketika Anda mendengar kata ini, mungkin yang terbayang adalah seorang politisi yang angkuh, orang kaya atau terkenal, atau seekor burung merak. Kesombongan adalah perasaan bahwa Anda lebih penting atau lebih baik daripada orang lain. Memang kesombongan adalah suatu perasaan dan itu adalah perasaan yang tidak bisa dan tidak seharusnya dijadikan sandaran. Kesombongan pertama kali dimulai dari Lucifer, kerub penjaga yang melayani Allah dari dekat. Kita tidak tahu kapan atau bagaimana pikiran-pikiran egois itu merayap masuk ke dalam hatinya. Tetapi kita tahu bahwa pikiran-pikiran itulah yang mendorong alam semesta ke dalam apa yang kita kenal sebagai pertentangan besar. Kita melihat bahwa iblis adalah lawan dari Allah. Akibatnya dunia kita telah bergumul dengan konsekuensi dosa sejak saat iblis menanamkan keraguan dalam pikiran Adam dan Hawa, lalu menggoda mereka untuk mencintai dan mempercayai diri sendiri lebih dari Allah. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Apakah 3 hal utama yang diajarkan ayat ini kepada Anda tentang kesombongan dan mencintai dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah kesombongan dapat bersifat positif? Mungkin tidak dalam konteks yang biasa kita pahami, meskipun kita kadang menggunakan kata ini secara positif, misalnya ketika membicarakan pencapaian seseorang atau sebagai ungkapan apresiasi yang mendalam atas sesuatu yang telah dilakukan seseorang. Penting untuk dipahami bahwa mengejar keunggulan dan pengakuan dan penghargaan akan karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita tidaklah sama dengan sikap sombong. Menurut Alkitab, ada bentuk kasih terhadap diri sendiri yang benar. Pikirkan perintah Yesus dalam Markus 12 ayat 31, di mana Dia berkata untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi kasih ini tidaklah egois. Seseorang juga tidak disebut sombong ketika mereka memiliki kehadiran Allah dalam hidup mereka dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Seseorang menjadi sombong ketika mereka tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang sedang dikerjakannya dalam hidup mereka. Kita harus selalu ingat bahwa kepemilikan, kemampuan, dan pencapaian kita tidak menentukan nilai diri kita. Sebaliknya, nilai kita selalu berasal dari Allah, karena segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hal-hal yang bisa menggoda kita untuk menjadi sombong, pada akhirnya hanya berasal dari Dia. Ini adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa sombong saya sebenarnya? Bagaimanakah kesombongan pribadi mungkin memengaruhi hubungan saya dengan Allah dan dengan sesama? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Beserta aku yang
kasih-Mu sampai aku tiba surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha murah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang cengkraman erat kesombongan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk menghidupkan kehidupan yang rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu menerima kami dalam kondisi kami apapun. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 12 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.